warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast HR Talk Santai. Podcast yang membahas dunia kerja dan manajemen sumber daya manusia dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Aku Wan Adinda Prastika Fianda sebagai host kali ini, dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang dekat banget nih sama kehidupan kerja kita semua, yaitu tentang reward dan performance improvement. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras tapi nggak pernah diapresiasi? Atau justru jadi makin semangat karena dapat penghargaan kecil dari atasan? Nah, hari ini kita akan ngobrol santai bagaimana sih reward itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan dan bagaimana cara meningkatkan performance kerja di tempat kerja. Nah, kali ini biar diskusinya makin seru, aku udah ditemani oleh para narasumber-narasumber cantik, yaitu Halo, kenalin aku Hanan. Di sini jujur aku senang banget udah diundang di podcast ini bersama rekan-rekanku yang super-duper keren. Dan di sini kita akan membahas mengenai reward dan performance improvement. Jadi di sini bersama rekan aku. Halo, aku Aini. Halo, aku Clarissa. Halo, Amelia Sasalina. Nah, setelah perkenalan ini, jadi kita semua udah tahu nih nama-nama para narasumber kita. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu kita mulai dari dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan reward dalam MSDM? Sebenarnya dalam MSDM itu, reward merupakan bentuk penghargaan untuk karyawan dan perusahaan sebagai bentuk apresiasi dari kontribusi dan kinerja karyawan tersebut. Reward ini tujuannya bukan cuma bikin karyawan senang, tapi untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas. Karena semakin tinggi motivasi dan loyalitas, semakin baik pula kinerjanya, begitu. Oke, berarti reward itu bukan soal materi aja ya? Benar banget. Karena reward itu bisa berupa apa aja. Sebagai contoh aku ambil deh, kalau teman-teman pernah ke rumah sakit Awal Bros. Jadi di sana tuh mereka mereward karyawan mereka dengan memajang bingkai-bingkai foto mereka. Jadi kayak ada karyawan terfavorit, karyawan terbaik, dan itu tuh meningkatkan motivasi karyawan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik, begitu. Oke, jadi kita udah tahu nih apa sih reward itu di dalam MSDM. Jadi kita tanya nih, apa sih jenis-jenis reward yang ada pada MSDM? Nah, jenis reward di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama reward finansial. Reward finansial seperti gaji, bonus, insentif serta tunjangan. Pasti teman-teman di sini udah paham ya apa itu gaji. Gaji itu adalah yang imbalan yang kita terima setiap bulannya. Kalau bonus itu berdasarkan pencapaian target individu atau tim. Serta insentif itu komisi tambahan atau untuk karyawan yang mencapai atau melebihi target. Kalau tunjangan itu banyak tunjangan transportasi, makan, kesehatan, dan yang lain. Reward non finansial ada bentuk yang tidak reward non finansial adalah reward yang tidak berbentuk atau reward non finansial, yaitu reward yang tidak berbentuk dengan uang seperti motivasi, kepuasan serta loyalitas kerja. Contohnya adalah pengakuan dan apresiasi, sertifikat penghargaan seperti karyawan terbaik, serta promosi jabatan, kenaikan posisi dan tanggung jawab, serta kesempatan pengembangan diri dan pelatihan seperti seminar, workshop. Itu sih. Nah, jadi menurut kakak mana sih yang lebih berpengaruh? Sebenarnya tergantung kebutuhan karyawan. Ada yang termotivasi dengan uang, serta ada juga nih yang lebih butuh pengembangan diri. Kadang kan kalau kita kita diucapin makasih aja udah berasa seneng ya kan. Kalau kerjaan dikasih terus nggak diucapin terima kasih tuh kan males banget ngerjainnya. Benar. Nah, jadi kita langsung masuk nih ke pembahasan tentang performance improvement. Jadi apa nih kira-kira hubungannya reward dengan peningkatan kinerja kerja? Nah, kalau ngomongin tentang performance improvement ini, intinya seperti usaha perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan hasil kerja dari karyawannya. Reward memang bisa menjadi pemicu motivasi atau semangat, tetapi kalau cuma itu saja tidak cukup. Jadi harus tetap adanya target yang jelas,
evaluasi yang rutin, pelatihan, serta komunikasi yang baik. Oke, berarti reward itu sangat penting ya, tapi nggak bisa berdiri dengan sendiri. Iya betul. Kalau cuma ngasih reward tanpa adanya pelatihan, biasanya kinerja karyawan tersebut tidak akan bertahan lama. Dia bersifat sementara. Oke. Nah, jadi kita udah membahas nih tentang reward, kemudian performance improvement. Jadi kita tanya nih, apa sih contoh nyata dari penerapan reward dan performance improvement? Ada dong pastinya. Jadi aku punya satu contoh hal yang menarik nih. Misalnya di sebuah perusahaan karyawan yang mencapai target tidak hanya diberi bonus tapi juga feedback tunjangan, feedback langsung dan kesempatan naik jabatan. Oke, berarti reward yang tepat itu bisa bikin karyawan berkembang, bukan cuma hanya sesaat ya. Oke, baik, dari diskusi kita hari ini bisa disimpulkan bahwa reward itu dan performance improvement ini saling berkaitan tentunya. Jadi reward yang tepat dapat meningkatkan motivasi, sementara sistem performance improvement itu membantu karyawannya untuk berkembang secara berkelanjutan atau sustainability. Jadi sebelum aku tutup nih, mungkin ada pesan ataupun kesan dari para narasumber. Oke. Pesan dan pesan ya. Jujur di sini pembahasannya menarik dan senang bisa diundang. Mungkin lain kali bisa bekerja sama lagi mungkin ya. Dan semoga teman-teman yang di rumah yang dengar podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga mendapat perusahaan yang bisa mereward terus karyawannya. Gitu aja dari aku. Kakaknya mengasih pesan dan kesan. Oke, pesan dari aku sih simpel ya buat teman-teman yang lagi kerja nih. Jangan cuma berfokus pada ngejar rewardnya. Reward itu memang penting, tapi lebih penting lagi gimana kita terus untuk ngembangin diri. Coba kenali kekuatan dan kekurangan diri masing-masing. Jangan takut minta feedback dan juga manfaatnya setiap kesempatan belajar yang ada. Mungkin kalau dari aku nggak banyak sih. Yang pertama, terima kasih kepada narasumber yang sudah membagi materi. Semoga ilmu yang kita berikan ke teman-teman yang di luar sana paham ya. Kalau pesannya, semoga materi yang telah disampaikan dapat terus berkembang dan diterapkan secara nyata sehingga memberikan manfaat dan wawasan. Keren banget ya kan. Jadi diskusi kita kali ini bisa sharing-sharing mengenai reward dan Performance improvement. Jadi teman-teman juga bisa tahu nih sebenarnya reward apa aja yang bisa mereka dapat dari pekerjaan mereka. Gitu aja. Oke, semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya tentang pentingnya reward dan peningkatan kinerja dalam dunia kerja. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi insight dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyimak sampai akhir. Oke, saya Wan Adinda, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dan ingat, kerja keras akan lebih bermakna jika dihargai. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Behind the Scene.